Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfi Nurlina, Fitri Lestari, Sylvia Lailatul Habibah, Umi binti Munawaroh yang akan menyampaikan materi tentang metode pengembangan kognitif out. Materi yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Materi kedua, ciri-ciri metode pembelajaran. Materi ketiga, prinsip-prinsip pemilihan metode pembelajaran. Materi keempat, macam-macam metode pengembangan kognitif out. A. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Menurut BNA, tujuan proses pembelajaran adalah agar siswa dapat mencapai kompetensi seperti yang diharapkan. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Simulasi, 5. Laboratorium, 6. Pengalaman lapangan, 7. Brainstorming, dan yang ke-8 debat. B. Ciri-ciri metode pembelajaran. Ciri-ciri metode pembelajaran ini dapat dipilih oleh seorang guru dalam memilih metode yang baik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Ciri-ciri metode dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. A. Bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. B. Bersifat fungsional dalam menyatu teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. C. Tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. D. Pengajar harus memberikan keleluasaan pada murid untuk menetapkan pendapat tentang apa yang dipelajarinya. E. Mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Dan juga dalam metode pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. A. Metode yang digunakan dapat membangkitkan motif minat atau gairah belajar murid. B. Metode yang digunakan dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian murid. C. Metode yang digunakan dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mewujudkan hasil karya. D. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi. E. Metode yang digunakan dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui usaha pribadi. F. Metode yang digunakan dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan. G. Metode yang digunakan dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dan kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip pemilihan metode pembelajaran. Tugas pendidik yang paling utama adalah bagaimana ia mengkondisikan suatu keadaan itu agar menunjang terjadinya suatu perubahan tingkah laku anak didiknya. Oleh karena itu, bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan proses pengalaman belajar yang sistematis yang bermanfaat untuk siswa dalam kehidupannya kelak. Ketika seorang guru memiliki metode pembelajaran, maka harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. A. Tidak ada metode yang paling unggul karena semua metode mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kelemahan serta keunggulan yang masing-masing. B. Setiap metode hanya sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi lainnya. C. Setiap kompetisi memiliki karakteristik yang umum maupun yang spesifik sehingga pembelajaran suatu kompetisi membutuhkan metode tertentu yang mungkin tidak sama dengan kompetensi yang lain. D. Setiap siswa memiliki sertifikasi berbeda terhadap metode pembelajaran. E. Setiap siswa memiliki bakal perilaku yang berbeda serta tingkat kecerdasannya yang berbeda pula. F.
Setiap materi pembelajaran membutuhkan waktu dan sarana yang berbeda. G. Tidak semua sekolah memiliki sarana dan fasilitas lainnya yang lengkap. H. Setiap guru memiliki kemampuan dan sikap yang berbeda dengan penerapan suatu metode pembelajaran. I. Memanfaatkan segenap indera siswa sebagai pendidik indrawi merupakan alat menuju pendidikan intelektual. Dari kesimpulan di atas, maka pemilihan metode pembelajaran yang baik adalah dengan mengkondisikan metode yang sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan, karakteristik siswa, kompetensi guru, serta sarana dan prasarana yang ada agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Macam-macam metode perkembangan kognitif AUT ada 8, yaitu 1. Metode bermain. Piaget mengemukakan bahwa kegiatan bermain merupakan latihan untuk mengkonsolidasikan berbagai pengetahuan dan keterampilan kognitif yang baru dikuasai sehingga dapat berfungsi secara efektif. Contohnya seperti bermain konstruktif, bermain untuk pengembangan kemampuan dasar. 2. Metode bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. 3. Metode karya wisata. Merupakan salah satu metode melaksanakan kegiatan pengajaran dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada. 4. Metode eksperimen. Metode eksperimen ialah metode yang ditandai dengan kegiatan melakukan percobaan dengan mengerjakan sesuatu dan mengamatinya serta kemudian melaporkan hasilnya. 5. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah sesuatu cara menyampaikan pembelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab. 6. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah sesuatu cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses. 7. Metode pengucapan syair. Metode pengucapan syair yaitu suatu cara menyampaikan sesuatu melalui syair yang menarik dan dibuat guru agar dapat dipahami anak. 8. Metode sosiodrama. Sosiodrama terdiri dari dua kata, yaitu sosio dan drama. Sosio berarti sosial dan drama berarti sebuah pertunjukan. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.